Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berikut saya akan memberikan informasi tentang UPS, ya, atau Uninterruptible Power Supply, yang mana UPS ini adalah perangkat yang digunakan untuk memberikan cadangan listrik ketika terjadi pemadaman listrik, ya. Nah, biasanya UPS ini digunakan untuk memastikan bahwa memang perangkat elektronik seperti komputer, ya, peralatan rumah tangga, terus saver dan perangkatan penting lainnya itu mampu beroperasi dengan lancar dalam kondisi darurat, ya. Nah, di sini ada beberapa fungsi daripada UPS, ya. Ya, tentu saja yang pertama itu adalah UPS ini berfungsi sebagai cadangan daya listrik. Jadi ketika pemadaman listrik, beban listrik itu disuplai dari UPS tersebut, ya. Yang kedua di sini tentu saja stabilitas daya, ya. Jadi ketika terjadi lonjakan atau penurunan tegangan, nah UPS ini mampu menstabilkan tegangan tersebut sehingga kondisi dari perangkat listrik itu tetap aman. Yang ketiga, tentu saja UPS ini berfungsi sebagai memproteksi terjadinya gangguan listrik, yaitu yang mana UPS ini mampu menjaga perangkat dari dampak negatif seperti terjadinya gelombang listrik atau spike, yaitu ketika kita ingin menggunakan sebuah perangkat UPS, itu ada beberapa jenis UPS yang ada di pasaran, ya. Yang pertama itu adalah offline UPS, ya, yang mana bekerja dengan cara memutuskan sambungan antara listrik utama dan perangkat terlebih dahulu, ya. Baru kemudian listrik tersebut disuplai oleh baterai menuju ke perangkat listrik, ya. Dan untuk penggunaan daripada UPS ini adalah digunakan untuk beban-beban yang kecil, ya. Yang kedua di sini itu adalah line interactive UPS, ya. UPS ini memiliki kemampuan untuk mengatur tegangan masuk dan memberikan cadangan listrik yang lebih cepat, ya, dibandingkan dengan offline UPS. Biasanya memang UPS jenis line interaktif ini itu digunakan untuk komputer dan peralatan rumah, ya. Yang ketiga di sini adalah ini memang jenis UPS yang memiliki kualitas di atas UPS yang jenis lain, ya. Jenis outline UPS, ya. Yang mana kemampuan jenis offline UPS ini dia mampu memberikan pasokan daya yang terus menerus, ya, melalui sebuah alat namanya inverter, ya, sehingga perangkat itu selalu mendapatkan daya listrik, ya. Jadi ketika terjadi pemutusan listrik utama dari PLN, nah itu langsung di backup oleh baterai, ya, sehingga tidak ada waktu jeda terjadinya pemutusan listrik, ya. Nah, untuk penggunaan UPS online ini itu biasanya digunakan untuk daya-daya besar seperti atau memang beban-beban yang krusial, ya, seperti server, nah seperti itu, ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian ketika kita ingin menggunakan sebuah UPS sehingga masa umur pakainya itu menjadi lebih panjang. Yang pertama, ya, pastikan baterai UPS itu dalam kondisi yang baik, ya. Yang kedua, ya, ketika kita ingin menggunakan UPS, ya, hindari lingkungan yang lembab maupun panas. Yang ketiga, nah ini hal yang perlu diperhatikan. Jadi kapasitas sebuah UPS itu harus dihitung terlebih dahulu, ya, sehingga tidak terjadi yang namanya overload. Nah, di kesimpulannya adalah UPS ini adalah
sebuah investasi yang sangat penting, yang mana penggunaannya mampu menghindari terjadinya kerusakan perangkat listrik dan data akibat dari gangguan listrik. Dan pada saat kita memilih sebuah UPS, itu perlu juga diperhatikan jenis dan tipenya, disesuaikan dengan kebutuhan yang akan kita gunakan, sehingga dengan menggunakan UPS itu mampu meningkatkan keamanan dan efisiensi operasional.